Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uzzifa dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, NIM 211050006. Saya akan menjelaskan tentang pendidikan Pancasila. Apa yang dimaksud dengan pendidikan Pancasila? Pendidikan Pancasila merupakan pelajaran yang memberikan pedoman kepada setiap insan untuk mengkaji, menganalisis, dan memecahkan masalah pembangunan dan bangsa negara dalam perspektif nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi dasar negara Republik Indonesia. Tujuan pendidikan Pancasila dapat membentuk warga negara yang baik dan paham akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta memiliki rasa cinta dan nasionalisme terhadap negara Indonesia. Untuk mengetahui tujuan pendidikan Pancasila, perlu kita pahami dulu landasan pendidikan Pancasila. Terdapat 4 landasan pendidikan Pancasila, yaitu landasan historis, landasan kultural, landasan yuridis, dan landasan filosofis. Berikut penjelasannya. 1. Landasan historis. Landasan historis adalah fakta-fakta sejarah yang dijadikan dasar bagi pengembangan pendidikan Pancasila, baik menyangkut formulasi tujuan, pengembangan materi, rancangan model pembelajaran, dan evaluasinya. Berdasarkan landasan historis, Pancasila dirumuskan dan memiliki tujuan yang dipakai sebagai negara Indonesia. Proses perumusannya diambil dari nilai-nilai pandang hidup masyarakat. Fakta historis tersebut membentang mulai dari kehidupan prasejarah, sejarah Indonesia lama, masa kejayaan nasional, perjuangan bangsa Indonesia melawan sistem penjajahan, proklamasi kemerdekaan, hingga perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Dan kedua, landasan kultural. Landasan kultural adalah pengembangan pendidikan Pancasila didasarkan atas nilai yang diagungkan dan karenanya perspektif dalam kehidupan nasional. Pancasila merupakan salah satu pencerminan budaya bangsa sehingga harus diwariskan ke generasi penerus. Secara kultural, untuk unsur-unsur Pancasila terdapat pada adat istiadat, tulisan, bahasa, slogan, kesenian, kepercayaan agama, dan kebudayaan Indonesia secara umum. Pendidikan Pancasila memelihara dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila yang telah terus disepakati tersebut. Oke, sekian ulasan dari saya tentang pendidikan Pancasila. Untuk selanjutnya, materinya akan dijelaskan oleh teman saya bernama Nur Anissa. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa, NIM 211050009, kelas PAUD 1, semester 1. Saya dari kelompok 1 akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu Uzzifa. 3. Landasan yuridis. Landasan yuridis mengangkut aturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan pendidikan Pancasila. Pancasila secara yuridis konstitusional telah secara formal menjadi dasar negara sejak dituangkannya rumus Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Secara hierarki, landasan yuridis dapat ditelusuri dari Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, keputusan Menteri, keputusan Direktur Jenderal, dan lain-lain. 4. Landasan filosofi. Landasan filosofi adalah penggunaan hasil-hasil pemikiran filsafat Pancasila untuk mengembangkan pendidikan Pancasila. Secara praktis, nilai-nilai tersebut berupa pandangan hidup, filsafat hidup berbangsa. Pancasila yang merupakan filsafat negara harus menjadi sumber bagian segala tindakan para penyelenggaraan negara.
menjadi jiwa dari perundang-undangan yang berlaku bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan pendidikan Pancasila menurut Undang-Undang Dasar Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang juga tercantum di dalam SK Dirjen Dikti Nomor 38-Kep-2003 ialah guna menunjukkan arah tujuan pada moral dan diharapkan dapat terrealisasi di kehidupan bermasyarakat setiap hari, yakni tingkah laku yang memperlihatkan iman serta takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, keyakinannya masing-masing, bertingkah laku kerakyatan dengan selalu mendahulukan kepentingan umum. Tujuan pendidikan Pancasila menjadi sebuah sarana dalam mengerti, memahami, serta mendalami makna Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Sekian dari saya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Wulandari, NIM 215050005, Prodi PIAUD 1A, semester 1, Fakultas Tarbiyah. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang sudah sebelumnya dijelaskan oleh Saudari Nur Anissa. Mengamalkan Pancasila dalam kehidupan. Mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat amat penting. Hal ini sesuai dengan cita-cita serta tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan Pancasila secara umum diantaranya yang pertama, memiliki keimanan serta ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memiliki sifat kemanusiaan yang adil, juga beradab kepada orang lain dengan selalu memiliki sikap tanggung rasa di tengah kemajemukan bangsa. Yang ketiga, menciptakan persatuan bangsa dengan tidak bertindak anarkis yang dapat menjadi penyebab lunturnya Bhinneka Tunggal Ika di tengah masyarakat yang memiliki keberagaman kebudayaan. Yang keempat, menciptakan sikap kerakyatan yang mendahulukan kepentingan umum dan mengutamakan musyawarah untuk mencapai keadaan yang mufakat. Yang kelima, memberikan dukungan sebagai cara menciptakan keadaan yang berkeadilan sosial dalam masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisatul Jannah, NIM 211050004 dari Fakultas Tarbiyah Ilmu dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan sedikit mengenai landasan tujuan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Tujuan pendidikan Pancasila dipelajari oleh mahasiswa di seluruh Indonesia. Pendidikan Pancasila merupakan salah satu mata kuliah wajib yang selalu ada di setiap universitas. Ketentuan ini berdasarkan pasal 35 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal tersebut menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Dengan kata lain, pendidikan ideologi di Indonesia. Secara hierarkis, landasan yuridis dapat ditelusuri dari Undang-Undang 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Keputusan Direktur Jenderal, dan lain-lainnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurtia Abirangi, Prodi PIAUD NIM 211050002. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Anissa, yaitu tentang tujuan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi.
Yang pertama, memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, agar mahasiswa dapat mengembangkan karakter manusia Pancasila dalam pemikiran, sikap, dan tindakan. Sedangkan yang ketiga, memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing untuk dapat menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, mempersiapkan mahasiswa agar mampu mengenal dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sedangkan yang kelima, membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasikan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air, kesatuan bangsa, serta menguatkan masyarakat meneladani yang demokrasi, keadilan, dan bermartabat berlandaskan Pancasila untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat bangsa Indonesia.